Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant wa tawaffana ma'al abrar. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas hadis ke-43. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain, akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, famasaha bi nasiyatihi, ya, ketika Nabi akan mengusap kepalanya, Nabi cuma mengusap nasiyah, bagian depan kepala saja, wa alal imamah, dan imamah, ya, imamah itu kain yang dililitkan di kepala, ya, kain yang dililitkan di kepala sehingga membentuk atau sorban, ya, sorban yang di kepala di cara makanya kuat. Nah, itu imamah. Tapi kalau cuma dibeginikan, nah gini aja, kayak kebanyakan orang Arab Saudi ini gutrah, ya, penutup, jadi gampang dicabut. Kalau imamah dililitkan, ya, ya kayak Pengarin Penogoro, ya, yang punya uang 5.000. Ya, jadi Rasulullah kalau pakai imamah, kepala didit-didit, nanti ujungnya sampai sini aja. Jadi kan ada juga kalau selendangnya panjang, gimana? Kalau selendangnya panjang, jadi sampai bisa dililitkan ke leher sisa kainnya. Nah, itu tidak haram, tapi terlalu kepanjangan. Rasulullah ujung imamahnya tidak terlalu panjang, cuma sampai bahu. Ya, jadi Nabi pernah pakai imamah pas musab kepala, jadi cuma bagian nasiyahnya saja dan imamahnya. Nah, katakanlah ini imamah, ya, kopiah saya imamah. Ibu-ibu jelas nggak? Jadi pas musab imamah, jadi bagian nasiyah dan imamah. Dan ketika mau mencuci kedua kaki, Nabi tidak melepas sepatunya, ya, Nabi mengusap kedua sepatunya. Jadi khuf adalah sepatu yang tebal, ya. Nah, kalau orang Arab khuf terbuat dari kulit, ya, yang menutupi mata kaki.
Jadi kalau nggak menutupi mata kaki bukan khuf namanya. Na'lun, sendal. Jadi na'lun itu sandal, sepatu yang nggak menutupi mata kaki. Nah, kalau menutupi mata kaki seperti bot, apalagi sepatu-sepatu proyek orang-orang di perusahaan tuh batu bara atau PLN yang proyek-proyek itu kan, itu nutupi mata kaki, itu masuk dalam kategori hoof. Polisi ya pak, sepatu polisi, tentara, polisi lagi ngerazia ya, tadi ada razia tadi di Belengkong, selamat. Nah jadi hoof itu yang menutupi mata kaki. Nah Nabi mengusap imamah, mengusap bagian depan kepalanya ya, nasiyah dan imamahnya ketika dalam keadaan berwudu. Maksudnya apa? Jadi sudah gini, Nabi sudah berwudu, ya Nabi sudah berwudu, kemudian Nabi pakai imamah dalam keadaan berwudu. Kemudian setelah berwudu juga, wudu sempurna, Nabi pakai sepatu khuf. Ya, Nabi pakai sepatu khuf. Suaranya nggak jelas. Mic-nya wawawan, mantul suaranya. Kalau dalam masjid suaranya mantul, mantap betul. Mantap betul atau mantul nggak jelas. Gimana ibu solusinya? Jangan sampai kita sia-sia, sia-sia. Serius, mungkin pakai mic dalam aja nggak apa-apa. Voting ibu-ibu, mic dalam, mic luar ibu-ibu. Hah? Mic dalam ya? Ya, yang luar denger, yang dalam malah enggak. Itu sayang lah. Atau nggak usah pakai mic apa-apa. Yang penting yang dalam masjid paham. Nah ini perlu sekali. Jangan kayak kemarin pengajian udah mau selesai, nggak denger apa-apa, ya kan? Mubazir. Yang ibu-ibu pas hujan lagi, wah udah. Nah inilah orang Kalimantan tuh atapnya pakai seng sukanya. Jadi ribut kalau hujan.
kemudian pakai khuf, sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, nanti pas mau wudhu lagi, Nabi nggak perlu nyoplok imamah, Nabi nggak perlu nyoplok sepatu. Karena dulu Nabi itu seringnya di luar ruangan, ya, berjihad fisabilillah, ya, sering. Jadi pas dibawa ke sholat itu masih di medan tempur kadang-kadang, ya. Jadi sholat ya masih pakai sepatu, ya, pas dalam perjalanan. Nah, jadi gini, kalau orang yang tidak dalam perjalanan boleh dia, oh nggak mau gede, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting yang di belakang dengar ya, ibu-ibu ya, dengar. Apa itu? Nggak usah pakai mic, nggak apa. Coba dites, dimatiin. Suara saya cukup lantang. Pakai mic apa? Iya, dipakai kalau ini. Oh, gara-gara ada ininya. Coba. Masa sih? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus nempel. Hah? Jelas nggak suara? Ya sementara nggak pakai mic nggak apa-apa. Penting ibu-ibu jelas ya. Jadi Nabi kalau udah berwudu kemudian pakai imamah, ya, kemudian pakai khuf, itu nanti pas mau berwudu lagi nggak perlu coplok imamah, nggak perlu coplok khufnya, nggak perlu dilepas. Kalau orang nggak musafir, keadaan biasa seperti ini, itu masa tenggangnya, ya, masa boleh kita membasuhnya 1 kali 24 jam, yaumun wa lailah, sesiang dan semalam, ya, sesiang dan semalam, ya, 24 jam. Nah, itu setarnya kapan? Dianggap 24 jamnya itu kapan? Jadi dari pertama kali kita mengusap. Contoh, ya, ini pembahasannya bercabang, tapi saya pakai pendapat yang menurut saya rojeh lebih kuat. Jadi banyak perbedaan pendapat tentang masalah membasuh khuf ini. Jadi saya udah wudhu kemudian pakai khuf, pakai sepatu atau dinas lah, mau dinas, mau perang gitu contohnya, pakai sepatu militer, atau mau sekolah, mau apa gitu, sepatunya nutupi mata kaki, ya, atau kaos kaki. Nah, kalau ulama Hanabilah membolehkan membasuh, mengusap kaos kaki, ya, mengusap kaos kaki. Nah, tapi kaos kakinya syaratnya harus tebal dan menutupi mata kaki. Pakai. Kemudian saya mau ke Jogja atau mau kemana, naik pesawat, ya, mengusapnya jam 6 pagi atau gini, saya berwudu jam 6 pagi berwudu, ya, sudah selesai wudu, habis itu pakai kaos kaki atau pakai khuf, ya, pakai imamah juga, ya, kemudian bismillah ke Penajam dulu, ya enggak, ke Penajam naik taksi lari,
Kalau taksinya nggak lari nggak sampai. Taksi lari. Nah nanti turun di Penajam. Jam berapa? Kalau jam 6, jam 9 mungkin ya. Jam 9 atau jam 8. Stres supirnya nyebut. Jam 8 sampai Penajam. Nah sampai Penajam batal wudhu saya batal sampai Penajam. Tapi saya masih mau lanjut perjalanan nyebrang feri terus. Nah nanti sampai bandara baru saya mau wudhu, mau sholat zuhur ya. Baru batalnya sudah di mana tadi? Di Penajam ya. Sudah batal wudhunya karena buang air kecil atau buang angin, batal. Tapi lanjut naik speed lagi, terus naik ojek 70.000 lah, 60 ya, naik ojek ke bandara. Udah masuk bandara, udah mau sholat zuhur. Akhirnya apa? Saya berwudu. Nah sampai zuhurnya berapa? Sebelum zuhur katakanlah sampai sana jam 12 pas gitu ya. Jam 12 pas wudulah saya, wudu. Nah pas selesai basuh muka dan tangan, giliran apa? Ngusap kepala, karena pakai imamah tadi. Jadi ambil air cuma usap bagian nasiyah, bagian depan kepala dan imamahnya. Gak usah dibolak-balik ya, karena kita pakai imamah, jadi ngusap imamahnya depan imamah. Nah jadi nggak dicoplok ininya. Nah giliran mau basuh kaki, nggak usah dilepas sepatunya. Nah katakanlah boleh sholat pakai sepatu atau pakai kaos kaki tadi. Nah ini pakai pendapat yang bolehkan kaos kaki diusap ya. Nah, karena kita praktikkan itu terus. Kalau musim dingin di Madinah itu kita nggak mandi sehari kan, udah usap itu aja karena dingin mau mandi ya. Sering itu kita praktikkan. Jadi pas giliran mau ngusap di kamar mandi wudu, gak usah coplok kaos kaki. Jadi ambil air, usap bagian atasnya. Mohon maaf kaki saya naik. Usap ya. Yang kirinya juga boleh pakai tangan kiri, ambil usap punggungnya saja. Nah, tahu punggungnya ini. Maaf saya praktek. Nah, tuh. Itu aja, satu kali aja usap. Set. Ya, kalau kita pakai khuf kayak Rasulullah atau kayak polisi ya, tadi ya lagi razia, musola dulu sebelum razia, sholat dulu. Udah, tinggal usap khufnya, atasnya, jangan bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu murni otak saja, nggak kita serahkan kepada syariat, harusnya yang diusap itu yang bawahnya, karena bawahnya yang kotor, yang atasnya nggak terlalu kotor, ya nggak? Ya nggak? Nah, tapi karena agama itu bukan sekedar kita pakai otak saja, kita juga harus tasrih, karena otak kita itu nggak kuat, harus tahu hikmahnya, terbatas, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi lakana mashu batini al-khuf aula min dhahirihi." Nah, mengusap bagian bawah khuf karena dia yang kotor ya, itu lebih pantas daripada atasnya. Tapi karena agama itu bukan sekedar akal ya, tapi ya kita taslim. Rasulullah gitu nyontohinnya, udah jadi bagian atasnya aja. Udah tinggal ikut sholat aja. Nah kita tadi ngusapin jam berapa? Jam 12. Nah dari situ setar waktu masa tenggang kita atau masa aktif gitu ya, kita boleh mengusap ya. Jam 12 tadi, jam 12 itu catat, jam 12 pertama kali mengusap khuf dan imamah. Ini boleh kita melakukan perbuatan ini selama 24 jam. Jadi sampai jam 12 lagi. Itu ya. Tadi saya mau sholat asar sama zuhur. Nah, nanti sampai Jogja kata. Sampai Jogja malam. Mau sholat apa? Maghrib. Maksudnya sih malam? Enggak lah ya. Kalau kita mungkin pesawatnya sudah sore, nongkrong dulu di bandara ya, cari wifi. Ya. Oke, mungkin pesawatnya asar gitu ya. Nanti sampai Jogja maghrib. Mau sholat maghrib kan? Mau sholat maghrib.
udah wudu biasa. Karena batal wudu lagi. Nah, pas wudu usap lagi. Udah, nanti sampai Jogja tidur. Nah, kalau ini karena saya musafir ini. Nah, kalau musafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau saya nggak musafir, cuma di sini-sini aja, ya katakanlah sakit gitu ya, nggak mau kena air, nggak mau mandi, ya nggak mau mandi, akhirnya pakai sepatu atau pakai kaos kaki yang tebal, ya atau pakai kaos kaki kulit tebal. Nah itu pokoknya masa boleh mengusapnya 1 kali 24 jam kalau enggak musafir. Kalau musafir 3 kali 24 jam, 3 hari 3 malam. Nah nanti kalau tadi ya contohnya, jadi jam 12 hari ketiga, nah itu sudah habis. Katakanlah saya nggak batal-batal itu, 3 hari itu nggak batal. Habis jam 12 di Balikpapan sampai jam 12 hari berikut, 3 hari berikut, 2 hari berikutnya, ya itu nggak batal-batal. Nah itu apakah wudhu kita jadi batal kalau sudah masa aktifnya udah selesai? Contohnya sehari di sinilah mengusap jam 12 siang, ya, jam 12 siang sekarang tadi kan, besok jam 12 siang besoknya sudah habis. Ketika waktu mengusap itu udah habis, apakah wudhu kita batal? Selama nggak batal nggak, ya. Tapi kalau kita udah batal tadi ya batal, ya. Nanti kalau udah lewat jam 12 di jam 12 hari berikutnya harus kita copot sepatunya, ya, atau kaos kakinya. Nggak boleh diusap, nggak boleh diusap karena udah lewat. Tapi gini contohnya, jam 12 siang kan, jam 12 siang kemarin, nah kemudian sholat zuhur jam 12 zuhurnya, jadi pas lagi sholat sudah habis masa membasuh. Sebelumnya saya berwudunya pakai ngusap, tapi sudah masuk jam 12 lagi sholat zuhur, kan udah habis, ya, masa aktif untuk membasuhnya sudah habis. Tapi kita ini pas sholat sholat zuhur sudah dalam keadaan berwudu, udah sholat zuhur pas jam 12. Nah ini masa aktif untuk membasuh mengusap udah habis. Apakah otomatis batal wudunya? Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi mengatakan enggak. Pokoknya selama enggak buang angin, enggak melakukan batal wudu, wudunya enggak batal walaupun masa boleh untuk mengusap sudah habis. Tapi kalau udah lewat jam 12 mau sholat asar ini nanti ya harus dicoplok, nggak boleh kita ngusap lagi karena waktu untuk kita mengusap sudah habis. Jadi setarnya kapan? 24 jam itu sejak mulai mengusap. Walaupun udah batal, ya, tapi kalau nggak langsung berwudu dan mengusap itu belum masuk itu hitungan. Nanti ada yang berpendapat semenjak kita pakai jam berapa? Nah itu pakai jam berapa itu dianggap setar pertama, ya, sama imamah. Nah kata para ulama, jilbab yang susah dicopot, ribet kalau dicopot juga boleh diusap, tapi syaratnya apa? Si perempuan ini harus pakai jilbab yang susah dicopot tadi itu harus dalam keadaan berwudu, sudah suci, ya, suci. Jadi dalam keadaan berwudu. Nah kemudian pakai jilbab yang susah dilepas, atau kaos kakinya tebal menutup mata kaki, susah, bukan kaos kaki yang tipis itu ya, tipis, ada kan kaos kaki tipis punya ibu kan, itu jangan diusap. Kenapa? Tipis, jadi tebal, kaos kaki yang tebal, ya, menutupi mata kaki. Nah itu sangat bermanfaat kalau kita safar, gak usah coplok-coplok, apalagi kalau musim dingin di Arab. Wah kita sering gitu, habis masa aktifnya wudu lagi pakai lagi. Selama musim dingin masih ada yang ngusap terus. Nah berarti nggak mandi itu kan. Nah, jadi 24 jam kalau mandi kan udah dicoplok, ya kalau udah dicoplok ya harus setar lagi seperti itu. Jadi biasanya kalau nggak mandi 24 jam udah pakai aja kaos kakinya terus. Nah nanti pas mau mencuci kaki ya diusap saja. Nah jadi gitu. Jadi syaratnya gampang, kita berwudu dulu,
kemudian pakai kaos kakinya, kemudian pakai sepatunya. Terus kalau pakai sepatu dan kaos kaki apa yang diusap? Kalau sepatunya nutupi mata kaki, sepatunya aja yang diusap. Ya, kalau sepatunya nggak nutupi mata kaki, berarti dicoplok dulu. Yang diusap kaos kakinya, kaos kakinya yang diusap. Nah itu caranya. Jadi kalau orang nggak safar, boleh mengusap dalam jangka waktu 24 jam. Jadi yang harus diingat kapan kita mulai mengusap setelah kita batal tadi itu. Nah itu yang mulai hitungnya dari situ. Nah sebetulnya harusnya pas ngajarin begini itu dipraktekkan. Santri suruh praktek kalau di pesantren. Nah semua tes praktek. Nah, pakai kaos kaki. Nah dalam keadaan wudu, nanti pas wudu mengusap. Nah gitu biar paham. Nah itu masalah mengusap. Jadi Nabi mengusap bagian kepala sebagian depannya itu karena waktu itu memang Nabi memakai imamah. Nah, dan ini bukan wajib. Kalau mau dicoplok ya coplok aja. Ya, sepatunya coplok ya coplok aja. Tapi seandainya kita nggak dicoplok justru diusap, ya bagus juga. Karena itu rukhsah. Itu keringanan, ya. Jadi kaki tidak dicuci diusap kalau kita pakai hoof atau pakai kaos kaki yang tebal yang menutupi mata kaki, dan kita memakainya setelah berwudu itu. Nah, jadi boleh. Nah, kalau dalam fikih Syiah, ya, orang Syiah, banyak orang Syiah itu di negara Iran negara. Nah, Syiah dalam fikih mereka itu kebalikannya. Ini menyelisihi hadis, ini menyelisihi apa yang diriwayatkan dari para sahabat. Jadi orang Syiah itu kalau wudu, kalau mau ngelihat ini orang Syiah atau enggak, ya. Jadi orang Syiah itu ada yang keluar dari Islam, ada yang enggak. Ya, kalau mengatakan Aisyah kafir, Abu Bakar kafir, dia bukan Islam. Ada sampai sekarang yang begitu ada. Jadi bencinya bukan main kepada Umar bin Khattab, ya. Baik. Jadi mereka kalau wudu nanti kakinya itu enggak dicuci, justru diusap. Nah, jadi ambil air, kakinya diusap. Kalau dalam riwayat yang sahih, mutawatir, dan itu ajaran para sahabat, ya, yang diusap itu kalau kita pakai sepatu. Itu pun sepatu yang menutup mata kaki, khuf itu. Kalau nggak pakai harus dicuci karena Nabi kalau wudu begitu. Itu kan udah kita bahas. Ada orang berwudu di zaman Nabi, apa? Ada masih kering tumitnya, nggak kena cucian, nggak dibasuh. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Tumitnya belum kering, sedikit aja. Suruh ngulangi wudunya. Berarti kaki itu dicuci, udah makruf itu. Nabi kalau wudu dicuci kakinya, kecuali kalau pakai khuf dan pakai khufnya dalam keadaan bersuci, sudah suci itu. Nah kalau mereka enggak, justru kalau wudu nanti kaki itu diusap, sama sebagaimana kepala diusap, kaki diusap. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dulu kalau waktu masih banyak orang Iran umroh, saya perhatikan mang wudunya orang-orang Iran itu, ya, tak liatin wudunya, iya mah, ya giliran kaki diusap aja, kaki bagian atasnya itu. Kalau kita begitu, tapi kalau pakai khuf, kalau nggak pakai khuf begitu, nggak sah wudunya, ya, nggak sah wudunya. Nah, jadi orang yang menolak mengusap di atas khuf, nah itu orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Umat Islam juga ada. Kenapa? Karena nggak ada mereka berdalil ayat Al-Quran itu memerintahkan mengusap. Ayat Al-Quran memerintahkan mencuci, ya, mencuci. Nah, ya. Dan ayat Al-Quran katakanlah memang kata-katanya mengusap, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah begitu mereka bacanya.
usaplah kepala dan kaki. Nah, mereka berdalil pakai itu, tapi Quran itu masih umum. Ya, adanya penjelasan yang jelas itu dalam hadis. Nabi kalau wudu jelas dicuci kakinya, kecuali pakai khuf. Nah, orang Khawarij dan orang Syiah nggak mau mengusap khuf, menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya nanti kalau kita belajar akidah ya, dalam buku-buku akidah, wa naro al-masha 'alal khufain, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu membenarkan, disyariatkan kita mengusap khuf kalau kita pakai dalam keadaan berwudu. Nah, itu. Kenapa? Karena kalau orang Syiah dan orang Khawarij, syariat ini enggak ada menurut dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran katanya. Kalau kita enggak pakai Quran ya pakai hadis. Kalau mereka enggak mau. Seperti itu. Ya, hadisnya sahih jelas sekali. Nah, itu ya. Jadi masalah penting itu. Masalah penting. Bisa dicek nanti. Kalau betul-betul dia Syiah, enggak akan dicuci kakinya. Cuma diusap kok. Nah, itu banyak di Indonesia ada juga ya. Di Bangil banyak. Ya. Baik. Ya mungkin juga ada yang dicuci nanti, tapi kalau mereka rata-rata diusap. Nah itu, jadi boleh ya ibu-ibu kalau pakai jilbab bisa dilepas, mau bepergian gitu ya, perjalanan, mau sholat di pesawat, apalagi mau umroh contohnya itu, sholatnya di pesawat susah ya, katakan nanti pas wudu, bisa wudu, giliran kepala enak jadi nggak usah dilepas-lepas, kaki ya dilap aja, jadi kan enak, meringankan. Gimana? Ya, iya. Ini saya kasih contoh lagi. Jadi saya sekarang udah wudu kan, terus saya pakai khuf. Nah, terus nanti sekarang habis pakai khuf langsung batal. Kemudian mau sholat isya kan nanti, ya udah, pas mau sholat isya wudu seperti biasa, ya. Giliran mau cuci kaki nggak usah dicopot kos kakinya, ambil air dikit, usap atasnya, set. Nah itu. Nah, pertama kali kita ngusap itu waktu penghitungan 24 jam. Dicatat nanti jam 7 contohnya. Dikira-kira aja. Pokoknya diingat-ingat. Tadi jam 7 ngusapnya, berarti membentang sampai jam 7 besok lagi. Setelah jam 7 besok udah nggak boleh ngusap lagi. Seandainya kita nggak batal-batal ya sampai jam 7 besok nggak batal-batal, hebat. Enggak kan? Masya Allah. Nggak batal-batal ya, mantap. Entah itu ditahan atau apa nggak tahu. Nggak batal-batal sampai jam 7 besok lagi, apakah wudhu kita jadi batal? Sebagian ulama mengatakan batal kalau sudah lewat 24 jam. Walaupun kita belum batal. Kenapa? Karena masa aktif atau masa tenggangnya udah habis gitu loh. Masa tenggang mungkin ya. Kalau udah kan hangus. Jadi kalau sampai jam 7 lagi walaupun kita nggak batal, tapi sudah sampai jam 7 lagi otomatis batal kata sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, selama kita nggak batal ya nggak batal. Karena jam 7 itu kita mau sholat duha. Nah, kan belum batal dari jam 7 Isya tadi. Nggak batal, sholat aja walaupun selama memang belum batal. Nah, terus apalagi kata para ulama kalau kita lagi pakai khuf tadi ini sudah wudu kan, terus pakai khuf, tiba-tiba kita lepas sepatu, ya sepatu kita lepas, atau kos kaki kita lepas, habis dulu tadi, udah pakai khuf, udah pakai khuf ya, kemudian kita batal, pakai khuf, kemudian batal, kemudian kita berwudu, berwudu. Kemudian khufnya kita lepas habis berwudu batal. Sebagian ulama mengatakan batal itu. Ya, pokoknya kalau khufnya dilepas, wudu yang tadi ada yang dibangun di atas mengusap khuf itu jadi batal kalau dilepas khufnya. Tapi pendapat yang kuat enggak batal. Selama enggak kentut, selama enggak buang angin. Cuma kalau udah dilepas ya berarti
kita memakainya harus wudu lagi dulu, harus dalam keadaan wudu lagi dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dipraktekkan aja, nanti kalau pas lagi praktek agak langsung ditanyakan. Jadi nanti habis sholat isya langsung pakai kaos kaki, tidur. Nah, habis sholat isya pulang ya, wudu, tidur pakai kaos kaki. Nanti malam mau sholat tahajud kan, bangun kan, udah pas wudu nggak usah dicoplok kaos kakinya, tapi kaos kaki yang tebal. Usap. Nah itu nanti ibu-ibu akan praktek kalau di negara yang dingin. Itu praktek terus itu. Ya, kenapa? Dingin. Ya, masuk kena air tuh. Ya minimal kaki lah, nggak kedinginan. Kalau tangan ya harus tetap. Ya, karena makanya kita dulu kalau musim dingin pas kuliah itu kan nggak musafir tuh, udah habis masa aktifnya, wudu lagi, pakai lagi, terus tidak apa-apa. Kalau sudah habis, wudu lagi, pakai lagi, seperti itu. Akhirnya kayak terus-terusan. Itu boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi pakai hub, akhirnya diusap. Nah ini tentara, polisi yang perang ini harus tahu tata cara begini, biar nggak ribet-ribet pas sholat. Ya, itu aja. Ya, langsung tembak-tembakan lagi ya. Jangan dicopot sepatunya, jangan copot. Nah, usap aja sholat di tanah. Rasulullah, para sahabat kalau sholat di tanah, ya, justru sholat pakai khuf itu sunnah. Nah, kalau di tanah, Nabi aja kalau di rumah ya sholatnya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Tapi kalau di lapangan ya dipakai sepatu sandalnya. Jangan juga katanya sholat pakai khuf itu sunnah, karena ada hadis sholu fini alikum, sholat dengan keadaan pakai penutup kaki. Ini kita masuk masjid pakai sepatu, ya enggak lah. Masjid kita kan sandal dilepas di luar. Ya sama, Nabi juga kalau sholatnya di dalam rumah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Nah, kalau dulu sih masjid Nabi itu memang dari pasir, jadi masuk pakai sandal nggak apa-apa. Tanah. Nah, makanya kalau hujan deras, atap bocor, nggak sholat berjamaah, adzannya ditambahin. Habis hayya 'alal falah, as-sholatu fi buyutikum atau as-sholatu fi rihalikum. Muadzinnya nambah. Muadzin tetap berangkat tapi adzan. Tapi nggak wajib sholat berjamaah. Kenapa? Ya karena atap bocor juga, terus hujan juga susah ke masjid. Nah, becek masjidnya. Jadi kalau hujan deras nggak sholat berjamaah itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari hujan deras enak. Kalau muadzin imamnya tetap berangkat. Nah, seperti itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu ya. Ini bisa dipraktekkan nanti kalau pakai jilbab yang susah dilepas, betul-betul jilbab. Kalau memang masih bisa dilepas ya lepas aja. Jadi jilbab kata para ulama disamakan dengan imamah. Yang penting susah dilepas. Ya. Ya jangan kalau di tempat umum, karena membuka aurat itu tidak boleh, ya kalau udah balik ya. Jadi kalau depan umum gimana? Nah di sini pendapat yang mengatakan sebagian bermanfaat. Nah makanya ada ulama yang mengatakan sebagian boleh aja, wudunya sah. Tapi kalau dalam keadaan susah, contohnya ini airnya adanya di tempat umum. Airnya adanya di tempat umum, di tempat sepi malah nggak ada air. Dia harus berwudu, perempuan ini gimana? Ucul jilbab banyak orang, akhirnya mengusap sebagian rambut cukup. Jadi nggak perlu dilepas, tinggal dibasahin mana. Nah itu pendapat yang mengatakan sah, bermanfaat. Kalau yang bercadar harus dibuka, karena iya harus dibuka cadarnya. Wudu, karena kalau sholat tidak dibasuh mukanya nggak sah. Nah, kalau sholat nggak dibasuh mukanya nggak sah. Makanya sholat pakai cadar sebetulnya makruh. Sholat pakai masker makruh. Jadi kalau sholat tuh kita nggak boleh nutup mulut. Cadar kan nutupin mulut. Nah, jadi makruh sebetulnya. Sholatnya sah. Tapi kalau wudu
wajib. Oh kalau cadar kan gampang bisa basah. Bisa ya? Iya bisa, bisa. Ini nggak apa-apa, basah nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi kata para ulama itu dalil. Sebagian ulama mengatakan cadar tidak wajib. Cadar tidak wajib. Nah, kenapa? Karena buktinya dalam sholat aja justru afdolnya coplok. Nggak boleh sholat pakai cadar, bukan nggak boleh, makruh. Makruh. Nah, tapi kata sebagian ulama, kalau memang dilihat orang lain yang bukan mahram, tetap pakai cadar, nggak apa-apa. Makanya waktu umroh itu perempuan tuh sebetulnya nggak boleh pakai cadar. Ya, nggak boleh pakai cadar. Jadi itu pendapat yang menguatkan. Tapi lebih abdulnya kalau memang nggak kalau ada orang ditutup. Nah, jadi kalau waktu umroh perempuan tuh nggak boleh pakai apa? Kaos tangan. Ini kaos tangan. Tangan tahu? Kaos tangan. Nggak boleh pakai nikob, nggak boleh. Kenapa? Karena nutupin muka, membentuk muka. Nah, makanya istri Nabi pakai dia apa namanya? Jadi pakai yang begini loh. Jadi yang gampang ditarik. Jadi angkat, tutup, angkat, tutup. Jadi nggak nempel di begini. Kalau yang nempel begini permanen itu nggak boleh. Tapi ini kan dari atas ini turun ke bawah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena pas turun ke bawah dia itu jadi kayak kita nutupin diri dengan aja, dengan apa? Kain. Jadi nggak tergolong dalam niqab. Seperti itu. Jadi tetap pakai jilbab biasa begini, tapi pakai kain di atas kepalanya. Jadi kalau ada orang tutup, ada orang harus dibuka. Gitu. Tapi kalau lagi tuaf ya pasti ada orang lah. Pasti ada orang. Ya, pasti ada orang. Akhirnya ditutup terus. Ya tapi jangan nutupnya itu pakai tutup apa permanen, cadar yang dipakai diikat gitu ya. Nah itu nggak boleh. Pakai kain aja dari kepala, dijahit dulu atau pakai olet. Nanti diturunkan ke bawah. Jadi dia bukan pakaian yang diikatkan begitu, bukan. Jadi apa namanya? Jadi kayak kain penutup saja. Seperti itu. Tuh, bagi perempuan nanti kalau yang mau umroh ya. Jadi kalau di tempat umum memang untuk mengusap akhirnya sebagian saja boleh. Nah, sebagian saja. Kemudian bagus juga memang pendapat ini dipakai, makanya pas pakai jilbab ya. Karena rata-rata jilbab itu apa ya susah dilepas, tapi ada yang ringan banget ya, gampang ya. Nah, tapi intinya boleh kata ulama mengusap jilbab. Nah. Kita akan bahas hadis ke-44 di pertemuan berikutnya insyaallah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Sebetulnya masalah haji tapi apa hubungannya dengan masalah wudu? Kita bahas di pertemuan berikutnya malam Senin insyaallah taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pesan saya, ajak yang lain. Ya kalau udah diajak nggak mau ya nggak apa-apa. Kemudian sampaikan apa yang udah didengar kepada orang lain. Itu kuncinya supaya sampai anak cucu kita ilmu nggak mati. Pesan saya, sampaikan kepada yang lain, minimal kepada saudara kita, orang yang mau diajak ngobrol sama kita, seperti itu. Biar ilmu nggak mati. Ilmu kita nggak mati. Nanti anak kita paham terus disampaikan lagi ke cucu kita. Akhirnya kita dapat amal jariyah. Makanya kata Nabi, diubalik syahid minkumul ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang nggak hadir. Akhirnya terjagalah syariat Islam. Seperti itu. Ya ngobrol-ngobrol bukan ngobrol-ngobrol partai aja, ngobrol-ngobrol bisnis aja ya, ngobrol-ngobrol begini kan nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa lagi, lebih bagus. Tapi kalau seandainya kurang paham bisa ditanyakan kembali atau ragu. Nah,
Jadi kata para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu bisa hidup kalau kita sering didiskusikan, kita sering membahasnya. Demikian Bapak Ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.